Nanti malam jangan lupa untuk tidur pagian. Kalau bisa, besok pagi-pagi pukul 5 kita mulai ibadah di tempat ini. Dan di mana-mana gereja Mawar Sharon, kita adakan breakfast with God. Sebuah tradisi untuk memulai tahun selalu di bawah kaki Tuhan. Saya mau bicara esok hari, subuh, bagaimana Tuhan sangat mencintai kegerakannya di dalam gereja kita. Dan kita juga mempersiapkan hati, bukan hanya membawa hati kita, tapi kita juga akan datang memuliakan Tuhan dengan harta kita. Sebab setiap persembahan yang kita berikan besok itu akan dipakai untuk membangun rumah-rumah Tuhan. Di mana-mana 2030-300 gereja. Sebelum kita menyaksikan sebuah laporan singkat BWG, Breakfast with God tahun 2022 tahun lalu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk amplop yang akan kita bawa. Supaya besok persembahan yang kita bawa kemari tidak dadakan, tapi penuh perencanaan. Suami istri mesti harus sepakat nominal apa yang mau diserahkan. Karena kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Baik itu persembahan-persembahan sulung kita maupun persembahan sukarela. Kita akan bangun gereja Tuhan di mana-mana. Mari kita ulurkan tangan kita berdoa untuk amplop yang di depan ini. Saya akan tumpang tangan, ulurkan tangan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa waktu kami besok masuk ke hadirat Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi tangan-tangan yang memberi. Sehingga kami yang sudah menikah terutama suami istri sepakat untuk memberikan apa yang dari hati kami persembahan sulung maupun sukarela. Dan Kau akan memakainya Tuhan untuk membangun rumah Tuhan di mana-mana. Sehingga Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Berkati Breakfast with God tomorrow. Kami siapkan hati kami mulai sekarang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Saksikan yang satu ini. Culture kebudayaan gereja kita itu kita mau berkorban itu antri. I love you church. Haleluya, tidak sabar besok pagi. Praise the Lord. Saya membawa pesan iman, ingin menaburkan the gift of faith atau karunia iman di dalam hati jemaat. Pumpung di awal-awal Januari, masih ada 1 tahun di depan. Saya kasih satu tema sederhana, berpikirlah besar. Think big. Have faith, berimanlah kepada Tuhan Yesus. Menu sepanjang hari sebagai berikut, munculkan di depan sini. Itu dia, semua dari Yesaya. Yesaya pasal 54, tadi pagi 3 ayat. Mari sekarang kita mulai membaca ayat 4. Yesaya 54 ayat 4 sampai ayat 6 saja pembahasan kita di ibadah yang satu ini. Saya bacakan lebih dulu. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. 3 ayat ini akan menjadi rema buat kita, jemaat yang ibadah di kebaktian siang ini. Dimulai dari ayat 4 ada satu kalimat. Yesaya bernubuat. Dia menyampaikan pesan Tuhan di zamannya bagi bangsa Israel. Dan firman ini berlaku di zaman kita. Janganlah takut. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Kita gak bisa berpikiran besar atau beriman kepada firman kalau kita memelihara perasaan takut yang berlebihan. Overthinking itu dosa. Karena overthinking itu sebuah statement, pernyataan iman, tapi bukan kepada Tuhan. Pernyataan iman kepada setan. Hai setan, aku percaya engkau akan mengalahkanku. Hai iblis, aku tahu kau akan menghancurkanku. Aku percaya akan kemampuanmu bahwa kamu bisa melakukan ini dan itu. Itulah akarnya ketakutan. Ketakutan itu susah untuk pergi begitu aja. Karena ketakutan itu iman alami di hati keturunan Adam dan Hawa. Ketakutan itu iman.
tapi kepada setan. How can you have faith in God and faith in Satan at the same time? Bagaimana kita bisa mengimani Tuhan dan mengimani setan bersamaan? Tuhan gak suka dimadu. Buat pilihan dulu. Siapa yang kita percayai? Buat pilihan. Apa yang merupakan keyakinan hati? Jangan kita itu pelin-pelan. Tuhan sama setan jangan digabung di satu ruangan. Ruangan itu adalah hatimu. Janganlah takut sebuah perintah. Seperti janganlah khawatir. Burung di udara dia pelihara. Tuhan suruh kita melihat kepadanya. Jangan takut ya. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Kalau kita mau beriman pada Tuhan dan melihat penggenapan janji. Kita mau merasakan kuasa firman Tuhan dan mengalaminya. Kita harus lawan roh takut itu dengan firman Allah. Kalau kita takut jangan keluar dari ruang doa. Hendaknya gereja itu menjadi tempat atau altar di mana kita mempersembahkan hidup-hidup rasa takut kita. Janganlah kita datang ke gereja ibadah lalu pulang tetap sama. Fisiknya boleh sama. Kita datang ke gereja pulang sama saja. Tetapi dalamnya harus beda. Kalau kita saat teduh secara pribadi masuk ke ruangan doa. Kita keluar itu juga harus mengalami perubahan. Perubahan apa yang harus kita alami di dalam hati? Rasa takut itu harus dipersembahkan. Sebab rasa takutmu itu dewamu. Janganlah takut itu perintah yang tegas. Do not be afraid. Sekarang praktisnya, firman itu harus sampai kepada aplikasinya. Saya minta bantuan dari jemaat. Kira-kira apa ya perasaan takut yang harus kita singkirkan? Tahun ini jangan takut apa? Saya kasih contoh. Jangan takut gagal. Karena orang yang takut gagal biasanya gak akan mencoba. Ayo, gak boleh takut apa lagi. Yang simpel-simpel aja, gak usah muluk-muluk. Misalnya, jangan takut tidur di kamar sendirian. Ya, lalu jangan takut kalau kita tidur matikan lampu. Jangan takut ke belakang sendirian. Itu lucu sebenarnya, itu silly, itu konyol sekali. Tetapi takut itu juga ada gladi resiknya. Takut itu ada latihannya. Latihannya biasanya takut kecil-kecilan. Biasanya orang itu nanti akan menjadi pecundang. Biasanya orang tersebut nanti membiasakan diri menjadi orang yang ketakutan. Takut itu jangan dimanja. Mau manja anak, manja dari kecil. Nanti besarnya dia jadi orang rusak. Anda memanjakan ketakutan dengan hal-hal yang konyol seperti tadi. Aku takut, I'm afraid of the dark. Saya pernah ngomong sama anak saya, kamu gak usah takut dengan kegelapan. Yang kamu perlu takut adalah, jangan sampai hatimu penuh dengan kegelapan. Tapi kalau ruangan saja, jangan takut. Nah, setan lihat kamu, setan yang ketakutan, lihat anak terang. Kok kamu yang takut kelihatan dia di gelap? Setan yang takut kebentur kamu. Setan itu yang takut ketemu kamu di dalam kegelapan. Anak Tuhan. Makanya itu kalau orang yang suka ketakutan gak usah nonton film horor-horor lah. Tambah jadi pikiran imajinasinya macam-macam ya kan. Tapi kalau sana berani ya gak perlu nonton horor lah. Berani gak usah dibuktikan. Orang berani itu gak punya waktu untuk perkara sia-sia. Saya sih males nonton gitu-gituan. Ada orang pernah ngomong sama saya, kenapa Pastor Philip takut ya? Ngapain dong saya pernah ketemu yang sungguhan kok, ngapain saya lihat yang make upan. Itu semua make up artis my friend. Dibikin gini, bikin darah-darah, saya pernah ketemu yang sungguhan kok. Gak perlulah berani itu dibukti-bukti itu gak perlu. Orang yang berani itu gak nganggur rohani. Orang yang berani itu punya misi, punya visi dalam hidupnya. Ngapain saya perlu di-entertain sama setan? Sama sekali bukan entertainment atau hiburan. Tapi kalau sana takut, gak usah nonton yang gituan. Malah imajinasinya nanti jadi berlebihan. Gak usah takut. Ayo, jangan takut apa lagi? Coba, siapa lagi? Kira-kira apa Pak yang gak boleh? Gak boleh takut apa tahun ini? Jangan takut apa? Jangan takut melangkah. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Gak boleh takut melangkah.
Apalagi kalau kita tahu itu firman Allah. Apalagi kalau kita mengerti itu diajarkan oleh firman. Apalagi kalau itu adalah perintah Tuhan. Gak boleh takut apa lagi. Pak Sam, apa lagi ya? Kita gak boleh takut apa? Gak boleh takut? Gak boleh takut beriman kepada Tuhan. Betul. Beriman kok takut? Aku takut beriman sama Tuhan. Nanti kalau aku beriman sama Tuhan aku dikecewakan. Kalau aku, belum percaya sudah kecewa. Itu orang hebat sekali. Itu otomatis gagal. Jangan jadi orang yang imannya WO. Belum tanding, sudah lari. Ya, belum perang, sudah menyerah. Beriman memang penuh resiko. Ambil resikonya. Mendingan saya resiko beriman daripada resiko yang pasti dengan tidak beriman pada Tuhan. Nggak boleh takut apa lagi kira-kira. Saya minta bantu jemaat. Kalau yang belakang sorry ya, saya nggak bisa dengar. Jadi yang depan aja gini pun pakai masker, jadi saya harus baca-baca. Kira-kira nggak boleh takut apa? Nggak boleh takut kecewa. Nggak boleh takut kecewa. Betul. Saya itu kalau punya ekspektasi, orang kiri kanan saya yang ketakutan. Kenapa? Karena saya itu imannya, menurut beberapa orang, iman saya itu gede. Jadi orang-orang di sekeliling saya itu yang peduli sama saya kadang-kadang beritahu, jangan gede-gede. Nanti kalau kecewa gimana? Tenanglah. Sebelum saya ekspektasi, saya sudah siap kecewa dulu. Saya punya iman besar, gak apa-apa. Saya targetkan matahari. Nanti saya mendarat di bulan, orang berkata, ya kan? Saya bilang salah. Kalau tadi saya targetkan bulan, mungkin saya hanya makan terang bulan. Tapi karena saya targetkan matahari, saya lebih jauh dari kamu yang tidak berekspektasi. Saya berakhir di bulan saja, saya tetap bersyukur pada Tuhan dan berkata, wow, loh kamu gak dapat matahari? Kenapa kamu tetap bangga? Kamu gak mencapai sang surya. Saya berkata, karena targetku jauh. Saya cuma bisa sampai setengah. Lihat, saya tetap melangkah. Gak usah takut kecewa. Daripada orang yang selama ini ketakutan tidak pernah mencoba. Gak boleh takut apa lagi? Yang sebelah sini, gak boleh takut apa kira-kira? Gak apa-apa, buka sedikit ini supaya saya bisa baca. Ininya, iya. Gak boleh takut apa? Gak boleh takut punya istri. Itu saya gak tahu, itu departemen di luar ranah saya itu. Maksudnya apa gak boleh takut? Oh gak boleh takut istri. Wow, gak boleh takut istri. Wow. Ini dahsyat ini. Ini sesuatu yang dari penonton. Ini bukan dari saya ya. Istrimu mana? Oh. Sorry ya Bu. Ayah. Saya waktu pelayanan. Waduh, itu jawaban yang tidak saya duga, sungguhan. Saya berdoa, nanti setelah doa berkat, jangan berantem di rumah. Waktu saya pelayanan ke Taiwan, saya sama istri saya, kan di sana itu banyak couple-couple hamba Tuhan muda yang saya mentori juga. Ternyata mereka diam-diam observasi cara saya memperlakukan istri saya. Lalu, karena suami-suami di gereja Mawar Sharon ini yang diwakili dengan gembalanya, kita itu kan buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Saya sangat menghargai istri saya ada di sini. Kalau saya gak begitu dia pasti protes dulu. Saya sangat menghargai seorang wanita. Dan cara dia melihat, nah orang Taiwan ada yang salah ngerti kiranya, wah bahasa Chinese ya, palaupo katanya. Takut istri, kenapa? Karena saya apa-apa tanya, kamu mau makan apa? Mereka pesen aja atau apa, pokoknya mereka, nansehan tajangfu, itu bahasa Chinese, pokoknya wajantan, pejantan, gak peduli. Saya gak begitu. Dalam hal itu saya lebih sedikit western, lebih sedikit kebaratan. Saya bukakan pintu apa segalanya. Jadi saya tanya sama istri saya, salah satu nyeletuk begitu, palaupo katanya, takut istri. Oh, murid-murid saya yang lainnya, sama-sama anak yang couple waktu itu, ada yang protes berkata, dia berkata, bukan, Feli Muse, bukan palaupo. Saya dipanggil Pastor Philip, bukan takut istri. Tayo, ai laupo de engkau. Ya, mereka salah satunya protes untuk membela saya. Ternyata saya punya banyak pengacara. Dan berkata, no, Pastor Philip ini bukan takut istri. Dia punya urapan cinta istrinya. Haleluya.
Nah, lu ya, cintai istrimu. Biar dunia bilang takut istri itu mereka yang juling. Ya, cintai dia ya. Oke, saya koreksi. Yang pasti kalau kita mau diberkati tahun ini, jangan takut sama manusia. Jangan takut apa kata orang, sungguhan. Jangan takut. Karena itu toksik. Membuat kita jadi terlalu perhatian dan prihatin soal pemikiran sesama kita. Padahal hidup mereka sendiri tidak berpusat pada kehidupan kita. Kenapa kita memberikan saham kosongan terlalu besar buat orang yang peduli hampa dalam hidup kita? Bukannya justru kita itu harus menghitung 5 roti 2 ikan. Di dalam hidup ini mungkin hanya 7 orang yang Anda perlu menjawab kepada orang-orang itu. Anda perlu bertanggung jawab kepada mereka. Pastikan bahwa hidupmu berarti buat orang-orang yang memang bermakna dalam kehidupan Anda. Jangan terlalu pedulikan sembarang siapa saja dalam kehidupanmu bisa bicara. Apalagi zaman sosial media. Wow. Kalau kita dengarkan semua orang, gak selesai-selesai saudara. Love even your haters. Orang-orang yang membencimu, yang bicara miring tentang dirimu, kasih mereka dan berkati. Mereka juga followers Anda di media. Tapi jangan izinkan takut akan mereka mendikte kehidupanmu. Apa yang boleh, apa yang gak boleh. Apa yang bisa, apa yang gak bisa. Tapi biarkan Tuhan yang jadi alfa omega, yang bicara dalam hidup Anda. Apa yang sepatutnya, apa yang tidak boleh di sana. Dan biarkan 5 roti 2 ikanmu. Beberapa orang yang ada di atasmu, di sisimu, sebayamu, atau selevel ya kan. Atau orang-orang yang di bawahmu, yang berbicara ke dalam hidupmu. Saya izinkan murid-murid rohani, anak-anak rohani saya untuk berbicara dalam kehidupan saya. Kalau kita berada di atas, misalnya kita manajernya, atau kita direkturnya, atau kita pemimpinnya, atau kita pemilik sebuah toko misalnya, Anda perlu juga dengarkan orang-orang di bawah Anda. Jangan kita itu angkuh kebenaran sendiri. Tidak takut akan manusia bukan berarti tuli. Tapi Anda harus pilih-pilih selektif. Whom you want to listen to. Anda mau dengarkan siapa? Pilih-pilih siapa bisa bicara ke dalam kehidupanmu. Orang-orang di bawah kita juga perlu kita dengarkan. Supaya kita bisa improve. Jangan angkuh. Tetapi orang-orang di atas kita juga ada yang Tuhan taruh. Misalnya yang belum menikah itu orang tuanya. Sudah menikah pun perlu dengarkan nasihat orang tua. Gak tentu orang tuanya lebih rohani. Tapi kalau orang tua memberikan nasihat yang bagus, semua nasihat yang bijak itu datangnya dari Kristus. Dibubui kerohanian atau tidak, pemimpin rohanimu. Kecuali kalau mereka menuntunmu ke dalam dosa, jangan mau. Tapi kalau mereka berbicara sesuatu yang menambahkan nilai plus dalam kehidupan Anda, dengarkan. Belajar untuk menunduk dengan bijaksana. Orang-orang di sisi kanan kirimu, makanya itu jangan bergaul dengan orang yang salah. Jangan duduk bersama dengan pencemooh dan mendengarkan nasihat orang fasik. Kita lagi bergumul sesuatu kok cari nasihat dari alamat yang tidak tepat. Tapi kalau di kiri kanan Anda, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ada orang yang membuat Anda lebih tajam dalam segala keputusan yang baik, keputusan yang benar. Dengarkan mereka. Teman seperti itu aset saudara. Saudara seiman, rekan doa. Tetapi dari semua orang yang sebaya atau selevel, alangkah baiknya suami dan istri saling dengar-dengaran. Saya bersyukur di gereja kita itu husband and wife itu bisa kompak. Ya, bisa kompak. Bahkan yang ngomong gak boleh takut sama istri pun saya rasa mereka tetap kompak. Bisa saling kompak supaya jangan seperti Ananias dan Safira. Salahnya bebarengan. Istri belajar untuk tegur suaminya, kasih masukan. Suami belajar untuk memberi masukan pada istrinya. Biasakan tanya, what do you think honey? Menurut kamu gimana sayang?
Belajar untuk saling mengevaluasi. Meskipun tidak semua waktu itu tepat. Misalkan kalau Anda yang mau memberi input kepada pasangan, lihat-lihat. Jangan anytime langsung Anda shoot, tembak. Gak tentu dia siap, karena menerima masukan itu sulit. Menerima masukan, karena memberi masukan itu 50% lebih gampang daripada yang dapat masukan itu 100% ganjalannya. So be very wise, be loving to your partner. Belajar untuk penuh kasih kepada pasanganmu. Kalau Anda menyimpan input atau feedback atau masukan, Anda membencinya. Tapi kalau Anda hanya sekedar memberikan masukan, Anda juga membencinya. Manusia itu bukan robot alias punya perasaan. Tapi kalau karena perasaannya tidak kenaan, Anda tidak pernah kasih masukan, ya berarti orang itu akan kejegur ke dalam jurang, Anda biarkan. Anda mesti tunggu, tanya Tuhan, bukan tanya Tuhan lah. Tapi Anda sendiri bisa merasakan waktu yang tepat kapan. Dan susun kalimat. Kita perlu saling mendengarkan suami istri. Supaya kita jangan jatuh ke dalam lubang. Di dalam gereja kita, saya percaya Tuhan itu mengangkat yang namanya bukan Anania Safira. Lawan kata Anania Safira adalah Priscilla dan Aquila. Mereka berdua itu saling mengisi. Saya berdoa supaya di tempat ini setiap laki dan perempuan yang ditali dalam pernikahan holy matrimony bukan hanya menikah demi punya anak, tapi supaya mereka menikah karena pernikahan mereka menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan takut sama manusia. Jangan takut, apalagi ada banyak sekali jangan takutnya. Tapi sekarang saya berdoa ini menjadi PR-mu. Kalau Anda mau berpikiran besar, mau dipakai Tuhan secara besar, mau jadi berkat yang besar. Bahkan saya jarang ngomong begini, mau diberkati Tuhan secara besar. Anda tidak boleh menyimpan di kulkas hatimu yang dingin itu perasaan takut selama-lamanya. Lawan dalam nama Yesus. Do not fear. Jangan takut. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Bedanya malu dan tersipu-sipu apa? Malu itu perasaan. Tersipu itu jalan. Kalau hatimu ragu, jalanmu pun tersipu-sipu. Paham maksudnya? Tahun ini apapun yang kita kerjakan, write this down. Catat ini, apapun yang Anda lakukan, do it by faith. Lakukan dengan iman. Setiap langkahmu mantap. Waktu saya masuk ke tahun yang baru ini, ketika tahun lalu saya doa untuk tahun depan. Saya ngomong sama Tuhan Yesus begini waktu itu. Saya nggak tahu Anda ikut nggak yang online-nya. Saat teduh bersama, tetapi itu malam hari countdown jam 12. Dalam hati saya waktu saya berdoa untuk diri sendiri. Saya ngomong begini sama Tuhan. Make my steps certain. Aku minta. Aku tidak semakin muda ya Tuhan. Tapi aku minta setiap langkahku mantap. Every step I make, setiap langkah yang kubuat. Aku minta ya Tuhan Yesus penuh dengan kemantapan. Saya berdoa sama Tuhan, baik itu langkah-langkah keputusan yang sifatnya pribadi, maupun langkah-langkah bagi saya keputusan yang merupakan gereja. Every step certain. Terus saya nggak membuat suatu langkah karena saya ikut-ikutan. Saya nggak ikut-ikutan baik itu gereja lain, nggak ikut-ikutan hamba Tuhan lain. Meskipun saya bisa belajar dari mereka, saya membuat keputusan every step that I make and that I make other people make, that I cause other people to make. Setiap langkah yang kubuat dan setiap langkah yang orang lain buat gara-gara saya minta Tuhan kemantapan. Boom, boom, boom. Aku menolak jalan tersipu-sipu. Pernah lihat orang tersipu-sipu? Misalkan kalau kita takut berdiri di depan orang banyak, yang mana itu tidak perlu dilawan. Gak semua orang memang dikasih karunia untuk jadi public speaker. Gak perlu Anda juga studi soal itu. Misalkan ya, saya kasih contoh tersipu-sipu, dikasih mikrofon ngomongnya, itu tersipu-sipu. Orang yang tidak pede, tidak percaya diri. Kalau di depan mikrofon atau orang banyak, gak apa-apa. Gak semua orang punya karunia yang sama. Tapi kalau dalam kehidupan, kita tidak boleh tersipu-sipu. Setiap langkah yang kau buat harus mantap.
Ke kiri, ke kanan, jangan coba-coba. Misalkan ada orang yang mau buka bisnis baru, jangan berkata, tung tak untung nanti kita lihatlah. Lakukan bagianmu, survei dulu, cari tahu, lakukan risetnya. Setelah Anda tahu, sinergi dengan apa yang Anda sudah kerjakan. Jangan kita itu main lotrean, lalu berlutut di depan Tuhan. Bawa masuk ke hadirat Tuhan dan berkata, aku tidak coba-coba. Aku menjegurkan diri dalam bidang ini. Aku percaya aku akan berhasil. Sertai aku ya Tuhan Yesus. Dan kalau Anda ragu, tanya dulu kenapa Anda bimbang. Karena akar takut biasanya adalah dakwaan. Tahu nggak, nenek moyangnya takut itu adalah tertuduh. Biasanya orang nggak berani atau maju, nggak bisa maju tak gentar. Karena di dalam hatinya, dia sendiri gemetar. Kalau kita tahu kita salah, kita nggak berani-berani amat. Mungkinkah langkah kita itu terserok-serok, tersendat-sendat, tersipu-sipu karena kita tahu kita masih hidup dalam dosa tertentu. Makanya itu rohani harus beres dulu, hati harus dibereskan. Ada orang tidak pernah yakin doanya dijawab karena dia tahu dia masih simpan sesuatu. Ada orang nggak pernah sepenuhnya mantap bahwa doanya itu akan dikabulkan karena dia tahu ayat. Setelah doa Bapak kami, ujungnya Tuhan berkata, kalau kamu tidak ampuni, Bapak pun tidak akan dengarkan doamu. Karena dia tahu di hatinya, sesuatu nggak beres. Bereskan dulu supaya jangan tersipu-sipu. Kalau Anda malu di sini menghadap tata Allah, jalannya pun tersipu-sipu. Paling-paling kalau percaya diri itu karena dengan kekuatanmu sendiri. Tapi kalau kita mau yakin Allah nyertai kita, jangan sembunyikan apa-apa. Adam dan Hawa tersipu-sipu ketika Tuhan berjalan di Taman Eden sore hari sejuk itu. Karena mereka tahu mereka telanjang. Dari mana mereka tahu? Karena mereka makan buah terlarang. Bereskan. Ada orang tertentu, seorang laki-laki tidak pernah merasa penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena dia kasar sama istrinya. Bukankah ayat firman Tuhan berkata di Perjanjian Baru, supaya doamu jangan terhalang ketika engkau menaikkan tangan kudus. Perlakukan istrimu dengan bijaksana, supaya doamu jangan dihalangi. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kita malu di depan Tuhan, itu bereskan. Jangan bawa dosa lama di tahun baru. Selesaikan di tata Allah. Bertobat seperti Sakius, kalau kita peras orang kembalikan 4 kali lipat. Ini bukan bicara tentang persembahan di gereja ini. Ini bicara tentang mengembalikan pada orang yang Anda rugikan. Balikan interest-interestnya, gitulah ceritanya. Bagaimana kita bisa diberkati financially kalau kita larikan duit orang lain. Mau kita doa jengking-jengking di gereja itu kemunafikan. Hentikan memberikan perpuluhan di dalam gereja atau persembahan. Take the money, it's not your money. You cannot offer other people's money. Kita tidak bisa mempersembahkan uang orang lain. Kalau uang itu adalah curian, jangan dimasukkan ke gereja. Sebab Tuhan anti pencucian. Hentikan persembahanmu dalam gereja. Kembalilah kepada saudaramu yang kau salahi. Ambil dari altar itu. Jangan kotori mezbah. Balikan duit orang lain itu, hai Sakius. Baru kemudian persembahanmu harum di depan Tuhan. Tapi waktu itu aku tidak punya persembahan apa-apa yang bisa aku berikan dalam gereja. Nggak apa-apa. Kasih sandal usang pun Tuhan terima. Tapi itu murni milikmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya itu di gereja kita nggak berkata memberikan perpuluhan, pasti dikembalikan. Karena perpuluhan itu mengembalikan apa yang sah daripadamu. Apa yang sah dari Tuhan dalam hidupmu. Makanya itu semua persembahan yang kita lakukan di dalam gereja itu keluar dari hati tulus sebagai pengabdian. Bukan sebagai imbalan nanti berapa kali ganda. Saya harap kita mengerti spiritnya gereja ini. Kita tidak mau jadi orang Kristen yang waktu menghadap ke tata Allah. Kita malu menengadah karena kita menyimpan dosa. Selesaikan, jangan bawa dosa 2022 di tahun 2023. Habiskan di altarnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya kamu jangan tersipu-sipu, supaya langkahnya itu jangan ragu-ragu. Saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Asal aku tahu hatiku benar di depan Tuhan ya, apapun aku terjang. Saya punya satu konsep. Tapi kalau saya tidak benar di depan Tuhan, apapun aku takut. Jikalau Tuhan tidak beserta kita, buat apa melawan siapa-siapa?
Tapi jikalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Bapak Ibu Saudara, nurani kita itulah aset kita terbesar untuk mengalami penyertaan Allah. Kalau kita tahu bahwa kita nggak salah, kita maju tak gentar. Kalau kita tahu Allah beserta kita, nggak ada alasan kita malu. Buat apa langkahku tersipu? Buat apa aku sampai merah-merah pipiku, lalu tidak berani melihat orang pada matanya atau eye contact? Contact my eye. Silakan kontak dengan mata saya. Saya copot kacamatanya supaya lebih kelihatan bola matanya. Anda tidak akan melihat apa-apa dalam jiwa saya kecuali kejernihan. Look into my eyes. Anda tidak akan menemukan dosa. Saya berani menatap apapun dengan kasih dan tegas. Saya berani mata saya ini melihat matahari sesungguhnya. Jangan sungguhan ya, kalau Anda melihat matahari buta nanti. Tapi mata saya berani melihat yang lebih terang dari matahari. Saya berani melihat anak Allah yang maha tinggi. Dan berkata, Lord, be with me. Walk with me. Jalanlah dengan aku. Aku berani. Meskipun saya tidak tahu nanti gimana persisnya Allah akan menyertai atau mengimbali dan mengabulkan doaku. But I know He will not say no to me. Dia tidak akan berkata tidak kepada saya. Boleh saya pasang lagi kacamatanya supaya saya bisa baca Alkitab. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ada rasa malu waktu menghadap tahta surya. Sang surya kebenaran. Agar jalanmu tidak tersipu-sipu. Jalan itu yang mantap. Jalan seperti tentara Tuhan. Jalan seperti berbaris sorga. Seperti marching band. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, holy, glory, haleluya. His troops are his truth. Ya Pak ya, his troops atau his truth ya. His troops are marching on. Kita harus mantap. Mau buat keputusan bisnis kayak pelayanan, multiplikasi sel grupnya, angkat siapa. Kalau kita mengangkat pemimpin misalnya dalam konteks CG, kita tidak usah malu. Karena kita tahu kita melakukan ini untuk Tuhan. Tuhan yang suruh. Kalau kita tahu Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau saya pilih seorang pemimpin, asal saya nggak ngawur, bang tut jendela wawah. Asal saya memilihnya itu berdasar kriteria. Kan ada kriteria Alkitab. Paulus tuliskan dalam surat-suratnya seorang penatua jemaat harus titik-titik sebagai berikut. Kalau saya pilih menurut hemat saya sebagai manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya tidak tahu persis siapa yang Tuhan pilih. Pokoknya Tuhan, kalau aku pilih orang ini, saya tanya dia baik-baik, mau nggak? Loh, Anda yakin? Anda yakin saya? Yakin nggak yakin? Pokoknya kalau saya pilih Anda, Tuhan akan pilih Anda. Wow, angku sekali, bukan angku. Itu percaya, itu confident. Kalau saya tahu, saya sudah lakukan bagianku. Saya tahu Tuhan beserta, saya tidak akan malu. Keputusan saya tidak akan tersipu. Jadi kalau saya pilih orang ini, saya punya satu perjanjian dengan Tuhan. Asal aku bertanggung jawab dengan pilihanku, aku siap untuk follow up. Kalau satu orang saya pilih, ini misalnya, ternyata ternyata itu pilihan bukanlah pilihan yang sempurna. Tapi gara-gara aku yang memilihnya Tuhan. Dan aku sudah berdoa, tolong sempurnakan. Beberapa anak-anak rohani, murid-murid rohani saya, tanya sama saya, Ko Philip, sebagian kan ikut saya dari masa muda. Waktu Koko dulu pilih aku, Koko dengar apa dari Tuhan? Gak dengar apa-apa. Lo kok yakin? Ya karena gini, kalau sampai saya memilih kamu itu sebuah kesalahan, Tuhan yang benarkan. Kalau sampai aku memilih kamu, ternyata kamu bukan pilihan Tuhan. Tuhan pun akhirnya akan memilih kamu karena aku memilih kamu. Loh kok gimana toh? Karena aku istrinya Tuhan. Paham? Kita gereja itu istrinya Tuhan. Kalau anak saya datang sama saya, boleh makan permen enggak? Kalau mamanya sudah bilang enggak, papanya akan berkata, mami udah bilang enggak, daddy will say no too. What mommy says is what daddy will say. Apa yang mama katakan, itu papa katakan. Papa mama harus kompak. Itu yang disebut dengan covenant with God. Perjanjian dengan Tuhan. Itu yang disebut partnership with God atau kemitraan dengan Tuhan. Kita kan tidak bisa membuat keputusan yang sempurna.
Tapi asal aku bertanggung jawab dengan keputusanku, aku sudah doakan dan siap untuk follow up. Siapa yang ku pilih, apapun yang ku pilih, semuanya tidak ada yang tersipu-sipu, semuanya akan mantap. Beberapa anak-anak rohani saya berkata, kalau gitu berarti aku sebuah kesalahan, kamu kesalahan yang indah. Mungkin bukan kamu pilihannya, tapi karena aku memilihmu, Tuhan memilihmu. Hari ini kamu jadi, hari ini kamu berbuah-buah, hari ini kamu menggembalakan ribuan orang. Suatu hari mungkin kalau di sorga Tuhan akan berkata, Philip, ini sebenarnya bukan pilihan awal. Tapi karena kamu milih, ya akhirnya terpilih juga. Tapi lihat, buah-buah imanmu semua jadi. Tidak ada satupun langkahmu ragu-ragu, semuanya mantap. Kecuali kalau kita pilih sesuatu yang jelas-jelas Alkitab bilang jangan. Nah itu namanya nantang Tuhan. Kecuali kalau kita memilih sesuatu yang mendukakan hati Allah. Sesuatu yang sifatnya dosa, nah itu namanya mencobai Allah. Tapi dalam hidup ini kan banyak sekali pilihan yang kita tidak tahu persisnya. Berapa banyak di antara kita itu yang menunggu jodoh yang sempurna sampai hari ini tidak menemukannya. Ya Tuhan, asal orang itu adalah anak Tuhan. Asal orang itu kulihat kriterianya bertanggung jawab. Bukan seorang schizophrenic, bukan seorang yang posesif. Dia punya pekerjaan, tidak tentu dia terlalu mapan. Tidak sesuai dengan standar lah yang diinginkan. Tapi orang itu punya pekerjaan tetap dan dia bertanggung jawab. Dan asal orang itu sudah masuk dalam kriteria doaku. Bapak, Ibu, Saudara, berapa banyak orang yang menunggu jodoh yang sempurna sampai hari ini tetap menunggunya. Tapi ketika Anda jadi dan taruh pilihan, yang penting harus bertepuk sebelah tangan loh ya. Jodoh tidak bisa begini, satu tangan saja. Tapi ketemu, sini suka, sana suka, jadi nanti Tuhan sempurnakan. Lihat nanti mereka sejoli yang sangat sempurna di mata orang lain. Setelah puluhan tahun menikah. Lihat, tidak ada jodoh yang sempurna. Yang ada adalah pilihan yang bertanggung jawab. Dan siapa yang kau pilih di dalam Tuhan, Tuhan akan sempurnakan. Loh, Pastor Philip tidak ngomong dari awal, aku sudah nunggu nih. Aku nunggu yang kayak Korea gitu loh, yang kayak Bihun, Hyunbin. Bihun ya. Yang ada bukan Bihun, Bunhin, yang ada Tono di sebelahku. Sorry yang namanya Tono. Tapi in the long run, yang Bihun, yang bibimbap, yang Siwon Rawon itu, nggak tentu akan bahagia menikah dengan kamu, dengan Anda. Tapi yang Tono dan Tini ini yang akan memiliki happy marriage nanti bersama denganmu. Tidak ada jodoh sempurna. Yang ada adalah langkah yang mantap, tidak tersipu-sipu. Kalau hatimu berani berdoa dan beriman kepada Tuhan. Ambil putusan yang tanggung jawab. Whatever decision you're making, apapun keputusan yang Anda buat tahun ini, buatlah dengan mantap. Firman di tangan, Roh Kudus di hati. Buat keputusan. Lihat nanti, dengan doa yang kau taburkan, Anda akan menuai restu dan akan menuai sukacita. Anda akan menuai penyertaan Allah. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. I love this. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Lihat ayat 5. Dari mana iman yang saya tadi demonstrasikan dan ceritakan? Dari sebuah pengetahuan dan pengenalan bahwa kita ini istri. Dalam pernikahan anak domba, orang Kristen itu wife. Jesus itu husband. Jadi Jesus is ultimately more responsible for your life. Jadi Tuhan Yesus itu jauh lebih bertanggung jawab atas hidupmu daripada dirimu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Maksud saya bukan berarti kita lepas tanggung jawab. No, kita hanya bisa notoknya. Maksimalnya membuat keputusan yang paling bijaksana menurut hemat kita sebagai anak Tuhan. Kita hanya bisa membuat keputusan terbaik. Tapi faktor X itu sebenarnya adalah faktor G. Faktor God namanya Tuhan. Yang tidak bisa kau baca. Dialah suamimu. Dia itu bertanggung jawab atas hidupmu. Saya itu tidak terlalu menghiraukan. Nanti outcome ujungnya itu apa? Asal saya membuat keputusan hari ini itu bercermin dengan firman. Dan dengan Roh Kudus di hati saya yang menimbang-nimbang segala keputusan. Saya tidak takut. I know my husband. Saya ngomong gini itu gak enak, saya ini laki-laki. Ya. Tapi saya harus bisa mengakui firman bahwa kita ini gereja itu istri. Tuhan Yesus itu suami.
Dalam rumah tangga, suami itu kepala keluarga. Ada apa-apa dengan rumah tangga itu, Tuhan akan minta pertanggungjawaban sama suami. Jangan takut. Ada Yesus di hidup kita. Dialah suami kita. Dia yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan suruh saya melakukan sesuatu, saya tidak ragu. Apalagi kalau itu disuruh di firman Allah, misalnya susah sekali mengampuni. 7 kali 70, kalau suamiku yang suruh, tak ampuni 490 kali. Karena saya tahu he's always right, dia selalu benar. Dan saya tahu bahwa dia akan bertanggung jawab atas perintahnya. Asal kulakukan, aku urusan Tuhan. Tidak usah takut, aku 490 kali, 70 kali 7 aku ampuni, aku yang rugi. Kok gak percaya sih sama suami sendiri kalau suami yang suruh? Suami akan bertanggung jawab, saya dan istri saya. Saya pendeta. Istri saya otomatis jadi istri pendeta. Saya akan tanggung jawab untuk kehidupan keluarga kami. Maaf, saya ngomong begini bukan berarti yang perempuan itu inferior dari laki-laki. Itu hanya soal peran. Wanita itu kan ikut sama prianya. Meskipun jikalau wanita itu punya penghasilan lebih besar daripada suami, misalkan dua-dua itu double income. Dua-dua itu berkarir. Tetap loh ya, marga tetap ikut marganya suami Anda. Hidup Anda itu pada luasnya nanti, bukan soal penghasilan, karena ada pula faktanya di dunia ini, wanita secara materi lebih diberkati. Ada yang begitu. Tapi gimana pun juga di rumah, dalam pernikahan mereka. Kehidupan perempuan itu tergantung dengan laki-lakinya. Makanya paling kasihan adalah kalau perempuan itu menikah dengan seorang laki-laki yang menyanyiakan dia. Itu paling kasihan, yang punya anak perempuan harus banyak berdoa. Mau tahu nggak cara iblis merampas kebahagiaan seorang wanita? Gampang, dia salah nikah. Wanita yang tidak dihargai oleh suaminya, tidak dicintai, itu paling kasihan di seluruh dunia, di samping yatim piatu dan para janda tentunya. Laki itu yang akan, itu tergantung. Laki yang menentukan seluruh destiny keluarganya. Saya nggak takut kalau Yesus kasih saya perintah, saya lakukan. Dia lakiku. Dia suami kita. Kalau dia suruh kita, misalnya melakukan sesuatu, dia yang sediakan resourcesnya, sumber dayanya. Yesus yang suruh Petrus pergi sana memancing untuk bea bait Allah, untuk kau dan aku. Dia pergi ke situ, ikan ke satu, bukan berapa ikan baru ketemu. Ada koin di mulutnya. 2 peser, 1 untuk Yesus, 1 untuk Petrus. When God commands you, go! He's your husband. He will feed you. He will provide for you. Dia akan menyediakan bagimu. Dia adalah suamimu. Amin Bapak Ibu. Itu maksudnya. Tapi juga maksudnya itu kekang pada istri. Seorang wanita, seorang suami itu yang paling kasihan adalah suami yang seperti apa? Ayo, harus fair dong. Suami yang istrinya tidak membawa diri dan tidak bisa bawa namanya dengan baik. Waduh, orang berkata itu loh, itu istrinya itu loh. Istrinya itu, suaminya yang kena celah. Istri ugal-ugalan di luar, suaminya yang malu. Istri tidak bisa menempatkan diri, gimana tuh? Misalnya suami istri pergi ke pesta sama-sama nih kondangan. Suaminya, istrinya sudah pakai pakaian yang bagus semuanya dan berwibawa. Suaminya berwibawa, lalu istrinya tuh duduk di meja, kakinya naik. Udah naik, ambil makanan lebih daripada yang dia bisa selesaikan. Peduli amat suaminya konglomerat. Kalau istrinya perbuatannya begitu loh. Yang malu siapa? Yang malu suami. Kan berkata peduli amat suaminya konglomerat. Dia lihat istrinya kayak gitu, kayak gak pernah dikasih makan. Orang akhirnya mencacatkan suami. Itu di rumah gimana ya? Whatever you do or don't do, whatever you say or don't say, think about your husband. Consider him. Apapun yang kau lakukan, tidak lakukan tahun ini. Apapun yang kau katakan, tidak katakan tahun ini. Tolong pertimbangkan suamimu Yesus. Makanya di luar sana itu banyak orang salah paham sama suami kita Yesus. Hai gereja, karena orang Kristen sifatnya ugal-ugalan. Orang Kristen koboyan di luar. Akhirnya orang gak mau tahu. Itu kan istrinya Yesus. Yesusnya pasti busuk.
Orang salah paham sama Yesus gara-gara gereja yang kelakuannya tidak bersih. Gara-gara, jangan kita tuduh pendeta. Pendeta tentu lebih banyak diberi ya, lebih banyak dituntut ya kan. Lebih banyak dipercaya. Pendeta berkelakuan buruk juga ada. Tapi janganlah hapuskan dosamu. Gara-gara ada pendeta jatuh. Jemaat berkelakuan buruk juga banyak. Orang-orang Kristen di luar sana yang membuat nama Yesus busuk. Tidak sedikit. Tahun ini, whatever you do, apapun yang kau lakukan, pertimbangkan nama suamimu. Istri saya namanya Ibu Mantova. Dia tidak lahir sebagai Mantova. Kita tidak lahir sebagai Kristen sekalipun kita itu dilahirkan dalam keluarga Kristen. Kita lahir baru, kita dipinang sama Yesus. Apapun yang kau lakukan, orang tidak tahu pendetamu. Di luar sana orang tahu Anda orang Kristen. Orang kan lihat itu. Yang menjadi suamiku ialah yang maha tinggi. Tanggung jawab yang besar buat anak-anak Tuhan. Saya itu tidak gampang. Saya barusan gak lama yang lalu saya kasih cerita ya. Saya pergi dengan sekelompok orang waktu itu di luar negeri. Dengan beberapa orang-orang yang dekat dengan kami seperti keluarga. Nah orang Indonesia kan beda kebudayaannya. Orang Indonesia itu beda kebudayaannya. Kebudayaan kita itu lebih lepas tawa apa adanya. Untungnya gak di Jepang. Dulu waktu saya pelayanan di Jepang itu, waktu makan pagi saya kira, ini masuk ke restoran atau masuk ke kuburan. Semua orang itu duduknya seperti Oshin gitu. Ngomongnya suami istri depan. Itu sama Hong Kong beda. Prang, shumai, yatko shumai. Beda sama dimsum di warung juga sama kelontangan, rawon pas satu teh manis. Ini bukan Jepang, tapi ini budaya barat. Orang-orang Indonesia bersama dengan saya tertawa karena ada yang melucu. Wow, ada yang berkata, tiba-tiba di situ ada orang yang lagi bete atau bete nggak tahu dia lagi berantem mungkin suami istri bukan orang Indonesia. Wih, itu teman-teman saya semuanya digini, digituin. Saya kaget. Nah saya ini kan jiwa gembala ya kan. Saya lihat domba saya digitu kan nggak terima kan. Keluar itu sifat suaminya. Apalagi yang gitu semuanya itu orang-orang yang saya cintai. Belum lagi istri saya yang mungkin ada di sana juga ikut gituin. Ini suaminya muncul. Husband langsung keluar. Husband campur Wong Fei Hongnya keluar semua. Gitu. Nah, akhirnya marah, semprot kita. Mereka kira kita tidak bisa ngomong bahasa Inggris, paham maksud saya. Karena kita ini kelihatan Asia kan. Jadi mereka pakai bahasa isyarat. Nah kamu kira aku mobil parkiran? Pray, kiri-kiri. Saya itu nggak marah gimana, saya sudah tidak seperti saya dulu lagi. Tapi hati saya itu ingin berkata, can't you just speak English? Can't you say please? Saya nggak sempat ngomong karena yang perempuan lebih ngocehnya lebih cepat. Saya bilang, saya diam sama semua. Semua diam. Terus saya tenangkan mereka. Mereka juga tenang sih. Saya bilang, gak apa-apa lah, kasihan lah. Lihat, kita tanggal-tanggal segini kita sudah bisa liburan. Mereka lu tanggal segini masih kerja. Oh iya. Salah satu ngomong, pastor kita memang selalu benar. Wah. Gembala, dalam hati aku yang gak tahan kalian digituin. Tapi saya harus jaga. Lalu setelah itu mereka mau keluar, saya mau kasih saran. Meskipun saya gak bisa marah kan saya bisa memberikan sebuah pesan. Saya mau ngomong sama mereka, Madam, saya panggil, Madam. Excuse me, saya bilang, next time you just have to use English. Just say please. We are not animals. Saya mau ngomong gitu, saya sudah siapkan ini di sini. Itu pun sama Tuhan gak boleh. Kita ini bukan binatang. Saya rasakan ada rasisnya waktu itu. Saya berkata, kita ini adalah orang yang beradab. Kita itu pendidikan tinggi. Kalau saya sedikit nyelekit, saya bisa bilang, mungkin lebih tinggi pendidikannya dari Anda. Tapi itu kesombongan, saya bilang gak jadi Saya bilang, saya cuma sarankan, next time kamu ngomong please. Agak reda karena kami lagi bicara, gak apa-apa. Saya baru ngomong, Madam. Itu madamnya langsung semprot saya kedua kali. Saya diam, oke. Lalu dia pergi. Tuhan ngomong gini, se-husband kamu, you are more a wife to me.
Kamu meskipun gembala lah, pemimpin lah, siapalah. Anda mungkin orang berkedudukan lah, mungkin segini beruang lah. Beruang atau beruang. Tetap seapa-apapun Anda. Sehusband itu kan pride. Laki itu kan ego. Sehusband apa Anda dalam dunia Anda tetap ada di dunia Allah. Di dalam kerajaan sorga, Anda lebih a wife. Lebih seorang istri daripada seorang suami. Waktu orang itu keluar, saya berkata, Tuhan, aku tadi loh cuma mau ngomong sama dia, ma'am, next time say please. Itu pun gak boleh, Tuhan. Gak boleh. Kalau kamu lakukan itu, guru kencing berdiri, murid kencing emosi. Kamu gak mikir namaku, kamu aman, kamu bisa memberi saran. Sampai mereka nanti, kalau mereka jadi revival gimana? Lihat gembalanya, sedikit percikan mereka kebakaran gimana? Masa Tuhan, aku apa-apa harus mikirkan orang lain? Ya gitu, kamu harus selalu mikirkan aku. Kamu itu istriku. Gereja itu kan istrinya Tuhan. Jemaat ini semua istrinya Tuhan. Gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu akan diangkat nanti di awan-awan. Kalau kita tidak mau ketinggalan di antikristus nanti. Kalau Anda bagian dari gereja itu bukan membership. Itu covenant, itu bukan keanggotaan. Itu adalah perjanjian dengan Allah. Yang disebut gereja itu adalah orang benar. Dan orang benar, orang Kristen yang benar. Itu istrinya Tuhan satu-satu. Apapun yang kau lakukan. Kelihatannya nggak ada salahnya. Cuman pembelaan diri sedikit. Pikirkan Tuhan dan orang lain. Pikirkan. Karena sebagai istri wife. Kalau kita meletup. Anak-anak kita akan meledak. Paham Bapak Ibu Saudara? Anda semua influencer, semua Anda berpengaruh. Pahami ini. Don't just do anything or say anything. Pikirkan Yesus. Pikirkan orang lain juga. Yang menjadi suamiku adalah yang maha tinggi. Tahun ini berkatmu akan datang dari Tuhan. Tapi sebelum berkatmu datang dari Tuhan atau apa, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Saya belajar itu, mendingan saya diam. Dan dia pergi. Kami satu kelompok orang Indonesia dirasisi. Tapi saya diam dan berkata, lebih baik saya dirasisi. Daripada saya merasis Yesus namanya dan membuat dia punya nama. Jadi kontaminasi. Bukan di orang lain, pada golongan sendiri. Kalau bapaknya begini, anaknya gimana kencing berlari. Pikirkan orang lain juga Bapak Ibu Saudara. Tahun ini jangan sembrono. Tahun ini jangan sembarangan. Ingat ini, berkatmu datang dari suamimu. Jaga nama baiknya. Haleluya.